Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya, Kakak J. Semoga kita semua masih tetap ada di dalam lindungan Tuhan yang Maha Pengasih. Hari ini kita bicara tentang perhatikan kehidupanmu saat harapan tidak kelihatan. Di dalam Ratapan 3 ayat 39 sampai 41 berkata, "Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga." Kemudian kita lihat di dalam Efesus 5 ayat 15 berkata, "Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari terakhir ini kita selalu diserukan bahwa Tuhan segera datang. Setiap kita wajib merespon seruan tersebut dengan memperhatikan kehidupan kita. Apakah kita sudah benar-benar siap? Tidak ada jalan lain. Sebagai orang Kristen, gereja harus membenahi diri dan menyiapkan dirinya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Dalam Alkitab, Ratapan 3 ayat 39 sampai 41, kita akan menemukan apa saja yang harus dilakukan oleh gereja di hari-hari terakhir ini. Perhatikanlah dosa-dosamu, juga dosa saya. Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Sangat jarang orang mengeluh tentang dosanya. Biasanya orang mengeluh karena tidak ada uang, tentang pekerjaan, karena masalah keluarga, atau karena masalah lainnya. Saat ini, mari kita mengeluh karena dosa-dosa kita. Mengeluhlah karena karakter kita yang belum berubah. Mengeluhlah karena kita belum bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, supaya kita dibebaskan dari kutukan dosa. Maka sudah seharusnya kita tetap hidup di dalam kekudusan dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budi kita. Mengeluhlah tentang dosa-dosa kita dengan tidak kembali ke masa lalu yang penuh dengan dosa, karena yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Banyak pertanyaan muncul mengenai permasalahan dosa dalam kehidupan orang percaya. Mengapa saya sebagai orang percaya masih berbuat dosa? Apa
yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa memperoleh pengampunan atas dosa saya? Bagaimana saya dapat mengatasi dan menaklukkan sifat-sifat lama saya? Orang percaya akan dihadapkan dengan permasalahan seperti yang dinyatakan di dalam Roma 7 ayat 15 sampai 18 dan Galatia 5 ayat yang ke-17. Oleh karena itu, orang-orang Kristen saat ini perlu tuntunan dan arahan serta petunjuk firman Tuhan dalam menghadapi permasalahan ini. Dosa membuat kita keluar dari standarnya Allah. Dosa membuat kita tidak mendapatkan apapun. Dosa membuat kita tidak menghormati dan tidak menghargai kasih karunia. Dosa membuat kita salah sasaran. Dosa itu mencerminkan ketidakrelaan kita untuk hidup di bawah kontrol Allah. Dosa merusak persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama. Dosa menghambat perjalanan kita dengan Tuhan. Maka perhatikan perbuatan dan tingkah laku kita. Perhatikan perkataan kita, sikap kita. Janganlah bersenang-senang karena melakukan dosa, tetapi mengeluhlah dan menangislah karena kita masih melakukan dosa dan tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Banyak orang yang mengaku sudah bertobat, tetapi kehidupannya tidak mencerminkan pertobatannya. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Tuhan mengajar kita agar kita mengintrospeksi diri dan terus memeriksa kehidupan kerohanian kita senantiasa. Jangan seperti orang bebal, bertobat lalu kumat lagi. Begitu seterusnya tanpa ada perubahan. Pertobatan tanpa buah pada hakikatnya pertobatan yang kosong. Karena pertobatan identik dengan buah. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pertobatan menghasilkan kesungguh-sungguhan, menghasilkan buah. Saudara-saudaraku, bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti ayam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Mengapa ada seruan-seruan pertobatan? Karena umat manusia kelihatannya tidak bergairah lagi dalam mengikuti Tuhan. Telah kehilangan kasih yang semula.
sudah padam rohnya dan kerajinannya sudah kendor, tidak bersemangat dan tidak lagi antusias dalam melayani Tuhan. Karena hidup kita hanya seperti sekam. Hari ini ada, besok tiada. Kita harus memperhatikan pertobatan kita. Di dalam Ratapan 3 ayat 40 mengatakan, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Siapa manusia yang tahu tentang kecelakaan? Siapa manusia yang tahu tentang bencana-bencana alam? Siapa manusia yang tahu tentang umur manusia? Pergunakanlah waktu yang ada. Tidak ada jalan lain. Manusia harus datang sujud menyembah kepada Tuhan. Karena tanda-tanda kedatangannya sudah semakin jelas. Perhatikan kehidupanmu. Dunia tidak semakin baik. Dunia semakin buruk. Mengapa ada kalimat mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan? Mungkin. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang-orang fasik dan orang-orang berdosa? Berhati-hatilah, waspadalah, dan bertobatlah sungguh-sungguh. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Banyak orang Kristen mengatakan bahwa doa adalah napas hidup orang Kristen. Tetapi ketika diminta untuk berdoa, maka dia enggan dan melimpahkan tugas tersebut ke orang lain dengan berbagai macam alasan. Padahal doa menghubungkan kita dengan sumber kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan doa kita menghadap dan menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Doa juga menjadi salah satu sarana bagi Tuhan untuk menyampaikan pesannya kepada kita. Bagaimana kehidupan jam doa kita? Bagaimana kehidupan pujian, penyembahan kita kepada Tuhan? Bagaimana saat teduhnya kita? Apakah masih ada gairah dan semangat dalam hal berdoa, pujian, dan penyembahan? Saudaraku, doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA-nya kehidupan kerohanian kekristenan kita. Hidup tanpa doa, tanpa pujian, tanpa penyembahan, pada hakikatnya merupakan kehidupan rohani yang mati. Karena Tuhan Yesus pun memiliki kehidupan doa yang disiplin. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Demikian kata Markus 1 ayat 35. Dan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6.
Saudaraku, kalau Tuhan Yesus memiliki hidup yang berdoa, maka wajiblah bagi kita untuk memiliki kehidupan yang berdoa juga. Karena doa, pujian, dan penyembahan adalah habitatnya Tuhan Yesus. Memiliki kehidupan doa, pujian, dan penyembahan menjadikan kita semakin kuat dan erat hubungannya dengan Tuhan. Kuasa doa, pujian, dan penyembahan meruntuhkan musuh, membuka belenggu, dan menjadikan kita perkasa. Doa, pujian, dan penyembahan bahkan dapat memulihkan kehidupan suatu bangsa. Mengingat betapa luar biasanya kuasa doa, pujian, dan penyembahan, marilah kita melipat gandakan doa, pujian, dan penyembahan, terutama pada akhir-akhir ini di dalam krisis kita menghadapi virus corona. Saat harapan tidak kelihatan, pertobatan tanpa buah pada hakikatnya pertobatan yang kosong. Karena pertobatan identik dengan buah, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pertobatan menghasilkan kesungguhan, dan kesungguhan menghasilkan buah. Saudaraku, pada potongan pertama dari kitab Ratapan 3 ini, Yeremia menjelajahi kelamnya penderitaan, dilanjutkan dengan secercah harapan yang dijumpainya pada potongan kedua. Potongan ketiga yang kita baca hari ini diawali dengan kalimat yang membantu kita untuk membingkai ayat-ayat selanjutnya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Ini menjembatani perenungan kita dari potongan kedua. Di ayat 40-48, Yeremia meletakkan hasil refleksinya dalam konteks penderitaan yang tengah dia dan bangsanya alami. Kembali ke kenyataan hidupnya, Yeremia menyadari bahwa bangsa Israel memang layak mendapat hukuman dari Tuhan. Ia juga menyadari bahwa bangsa-bangsa yang Tuhan pakai untuk mendatangkan penghukuman kepada Israel begitu menikmati tugas yang Tuhan berikan untuk menghukum Israel, sehingga mereka bertindak sangat kejam. Ini mengakibatkan penderitaan yang begitu memilukan, terutama bagi para perempuan dan anak-anak kecil. Melalui kehidupan rangkaian Ratapan 3, kita melihat melalui kacamata Yeremia bagaimana orang yang benar tidak serta-merta dikecualikan dari penderitaan dan kesusahan yang terjadi di sekelilingnya. Ia tetap adalah bagian dari masyarakatnya. Justru dengan menjadi bagian masyarakatnya, iman orang yang benar memberikan sensitivitas untuk melihat dosa dan kesalahannya, serta bangsanya
secara realistis di hadapan Allah. Dari situ iman orang benar memampukan dia kembali bangkit dan memimpin masyarakatnya untuk kembali hidup lurus di hadapan Tuhan. Dimulai dari ayat 58, Yeremia menutup pasal 3 dengan permohonan. Bagai pengacara yang menutup uraian pembelaannya, Yeremia menyerahkan kasusnya kepada Tuhan sebagai hakim, agar Tuhan kembali bertindak, menegakkan keadilan, dan menjalankan pembalasan. Iman Yeremia memampukan dia untuk memahami realita kehidupan daripada kacamata Tuhan, dan kerap bahkan di saat tidak nampak sebuah harapan. Saudaraku, di saat ini kita dalam ketakutan dengan adanya virus corona, bagaikan malaikat pencabut nyawa. Orang-orang pada ketakutan. Tetapi masih saja ada yang bandel dengan himbauan-himbauan untuk tidak keluar rumah, untuk tidak jalan pada saat tidak penting, jauhi kerumunan, tidak usah membuat pesta pora. Maksudnya apa? Maksudnya agar rantai penyebaran virus corona ini terputus, hanya sampai sebatas rumah Anda. Saudaraku, di saat tekanan dan kepahitan hidup ini menekan kita, marilah kita tetap sadar bahwa ini adalah proses Tuhan untuk membawa kita kepada pengharapan yang teguh. Selamat malam, sampai jumpa kembali dengan saya, Kakak J, hari ini dan besok. Ditutup dengan 1 butir bakso, tapi tidak bisa, harus turunkan dulu masker baru makan.